Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fotografi makro. Fotografi makro adalah fotografi dengan jarak yang sangat dekat untuk mendapatkan detail yang tinggi, namun tidak memerlukan bantuan alat pembesar seperti mikroskop. Jarak sangat dekat artinya jaraknya sangat dekat. Saya melakukan ini kurang lebih jaraknya 3-6 cm untuk mendapatkan detail yang tinggi. Jadi ada detail dari benda yang kita foto. Garis besarnya, fotografi makro diperlukan untuk bahan saintifik, untuk engineering, untuk tujuan promosi atau marketing, untuk keindahan. Khusus untuk keindahan ini, bahwa dunia ini ada makhluk lain ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita melihat keindahannya dengan mata biasa. Fotografi makro bisa kita lakukan pada benda diam seperti sendok, garpu, perhiasan, uang koin, perangko, bunga, dan lain-lain. Juga bisa untuk makhluk hidup seperti serangga, kupu-kupu, bunga, tanaman, laba-laba, dan lain-lain. Untuk yang makhluk hidup ini tingkat kesulitannya adalah lebih tinggi karena mereka bergerak. Alat bantu untuk fotografi: 1. Kita bisa menggunakan kamera saku atau prosumer. Kamera SLR. Khusus untuk kamera SLR ini, lensanya juga lensa khusus. Jaraknya dengan objek bisa mencapai 20 cm. Apabila menggunakan tele bisa sampai dengan 1 meter dari objek. Secara umum menggunakan lensa khusus makro atau lensa zoom yang bertanda bunga tulip. Untuk lebih jelasnya, lensa makro ada beberapa jenis. Ada lensa makro normal 50 mm, mid tele 90-105, dan tele 150 sampai dengan 180 mm. Secara ekstrim, kita bisa menggunakan reverse ring. Ini dengan budget yang sangat minimum, yaitu diletakkan lensanya dibalik kemudian menggunakan alat tersebut. Kita juga bisa menggunakan filter close up seperti ini, diletakkan di pada ujung lensa, atau bisa menggunakan loop atau Renox. Ini yang biasa saya gunakan. Atau lebih ekstrim lagi, bisa menggunakan kaca pembesar seperti ini yang diletakkan di depannya lensa. Ada juga menggunakan extension tube. Ini dulu saya pernah menggunakan ini, jaraknya namun sangat dekat sekali, sekitar 2-3 cm. Seperti ini proses pemasangannya. Kemudian menggunakan flash eksternal juga ada. Ini tambahan untuk mengarahkan objek cahaya. Bentuk yang saya gunakan dulu seperti ini. Jadi ada reverse ringnya. Ini saya menggunakan ring 1 dan 2. Kemudian seperti ini objeknya ada di sini, ada flash. Kemudian ini untuk mengarahkan cahaya akan menyebar ke area yang kita foto. Ini settingannya di kamera seperti ini. Ini settingan flash, kemudian tampak dari depan. Hal-hal yang penting: lighting, pencahayaan. Kita bisa menggunakan natural atau artificial. Namun dalam hal ini saya menggunakan artificial, yaitu ada flash tambahan, ya, flash eksternal. Depth adalah ruang ketajaman suatu foto yang indah. Jadi ada sebagian yang tajam, sebagian yang lain adalah ngeblur. Faktornya antara lain adalah panjangnya lensa, jarak fokus, dan diafragma. Fokus, kalau menggunakan auto berarti kita menggunakan lensa khusus untuk makro. Kalau yang menggunakan ekstrim, kita gunakan manual fokus. Untuk benda mati atau diam tidaklah begitu sulit. Namun jika makhluk hidup
contohnya serangga yang berterbangan, maka tingkat kesulitannya lebih tinggi. Juga diperhatikan rule of third sudah kita bahas. Point of interest, apa yang ditonjolkan dari foto tersebut. Untuk lokasinya kita bisa melaksanakan indoor maupun outdoor. Namun jika outdoor kita sarankan jam 3-5 sore. Tripod atau handle bisa digunakan untuk makro, mood dan kesabaran. Karena membutuhkan energi fokus yang tinggi, maka moodnya harus dibangun. Jika moodnya sedang tidak dapat, maka jangan diteruskan untuk foto makro. Momen dan keberuntungan. Ini memang fotografi makro ketika kita hunting, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan di tempat hunting. Momen dan keberuntunganlah yang nantinya bisa kita dapatkan. Beberapa tipsnya: pelajari baca wajah objek. Buatlah foto saat objek sedang berpose. Tunggulah ya momen saat mata serangga tersebut terpaku ke lensa. Bereksperimen dengan berbagai arah angle, jadi memotretnya tidak hanya satu kali tapi beberapa kali dengan sudut yang berbeda. Background yang bersih, ya kita bisa menempatkan background. Kalau tidak bisa, ya nanti ada proses editing. Hindari angin, ketika angin berembus jangan diteruskan, tunggu sampai angin reda. Sabar menunggu momen yang tepat. Terkadang memang kita harus menunggu untuk mendapatkan momen di mana ada ya, serangga atau hewan yang lain yang datang ke hadapan kita. Tahan nafas saat menekan shutter untuk menghindari blur dari hasilnya. Tambahan cahaya tadi sudah ada, yaitu pakai flash tambahan. Berikut ini adalah yang pernah saya lakukan. Ini ada hasil karya saya, yaitu berupa lalat ya. Kemudian ini adalah embun. Ini ya, serangga yang sedang terbang menuju ke bunga. Ini ulat yang sudah saya basahi sehingga menghasilkan seperti tampak hujannya. Ini sebagian dari yang benda diam yang bisa kita manfaatkan. Ini saya ambil contoh dari baut dan mur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.